dengan leper yang benar kan? Ya, oke. Saya garis bawah ini supaya ibu-ibu bisa fokus kepada jawaban mana yang lebih tepat ya. Dengan berbagai tingkat kemampuan, yang memiliki siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Nah, jawaban mana yang menggambarkan pertanyaan ini? Yang E. Berfokus pada kemajuan individu siswa dibandingkan baseline kemampuan awal mereka. Karena di sini ada kemampuan, kemampuan Bu ya. Iya Pak. Coba Bapak Ibu cari dulu teaching at the right level. Coba, karena di sini menggunakan itu, dibaca biar ingat ya. Saya suruh mencari supaya sama tahu apa artinya. Banyak C. Ada yang C. Pembelajaran yang memperhatikan tingkat capaian atau kemampuan yang dimiliki peserta didik, Pak. Yang berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik, ya kan? Tingkat kemampuan peserta didik. Nah, cocok dengan yang E. Tingkat kemampuan. Cocok? Iya. Ya, jadi dia tingkat kemampuan siswa tersebut ya. Jadi kemajuan individu siswa, kemampuan dari kemampuan awal mereka. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Kata kuncinya di situ berada pada tingkat kemampuan siswa. Oke. Bagaimana Ibu-ibu? Sudah cukup? Lanjut, Pak. Sudah cukup pemanasannya? Sudah panas? Sudah panas ya. Oke, kita lanjut. Seorang guru IPS mengamati bahwa peserta didiknya memiliki latar belakang siswa yang sosial yang beragam. Dalam merancang strategi pembelajaran, karakteristik sosial manakah yang paling mungkin mempengaruhi cara belajar peserta didik? Karakteristik sosial yang ditanya Bu ya. Apakah tingkat pendidikan orang tua, jumlah anggota keluarga peserta didik, tempat tinggal peserta didik, status pekerjaan orang tua, gaya hidup interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Nah, dapat kan? Apa jawabannya? Karakteristik gaya hidup yang Pak. Ya, karena di sini karakteristik sosial kan? Sosial. Sosial itu ya masyarakat tempat tinggalnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Gaya hidup dan interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Karena dari tadi kan bahas latar belakang sosial yang beragam. Kalau yang A itu orang tuanya berarti keluarga. Nah, kalau itu karakteristik keluarga, baru jawabannya A. Kalau B juga keluarga. Kalau C tempat tinggalnya. Kalau D status pekerjaan orang tuanya juga. Jadi di sini orang tua, keluarga, orang tua. Jadi yang sosial itu hanya di E. Jadi jelas jawabannya E. Oke, lanjut. Seorang guru IPS di kelas dengan latar belakang sosial ini sama ya? Oh, agak beda ya. Dengan PAL juga, strategi mana yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan individu dan minat peserta didik? A. Menyediakan materi tambahan secara online dapat diakses semua peserta didik luar jam pelajaran. B. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan tersebut. Tadi PAL tadi apa Bu? Sesuai tingkat kemampuan, ya kan? Jadi jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat sudah nampak belum dari A sampai B?
Agak beda, sedikit beda. Soal benar salah. Hah? Oh, astaga. Iya, jawabannya benar. Soal benar salah ini. Iya, betul. Jawaban benar lebih dari satu. Kalau yang ini udah jelas benar ya, yang kedua ya. Kalau yang ketiga menggunakan metode ceramah menyampaikan seluruh materi kepada peserta didik. Salah. Kalau yang ini menyusun tugas kelompok tanpa memperhatikan kemampuan. Salah ya. Yang berikutnya mengadakan kelas remedial hanya untuk peserta didik yang nilainya rendah. Remedial. Ya, bisa. Mengadakan kelas remedial hanya untuk peserta didik yang nilainya rendah. Cocok dengan tingkat kemampuan itu? Kalau yang pertama ini benar nggak? Menyediakan materi tambahan secara online yang dapat diakses semua peserta didik di luar jam pelajaran. Benar, Pak. Benar. Oke. Apakah yang terakhir ini juga benar? Strategi mana yang paling efektif memenuhi kebutuhan individu dan minat peserta didik? Apakah mengadakan kelas remedial itu memenuhi kebutuhan individu dan minat? Cocok? Yang B, Pak. Cukup 1 dan 2 aja yang benar? Cukup hanya 1 dan 2 saja yang benar? Yang E benar, Pak. Yang benar juga? 1, 2, 5. 1, 2, 5 berarti ya? Ya. Memenuhi kebutuhan belajar juga ya, remedial. 1, 2, dan 5 ya. Ya, oke. Lanjut. Ini soal jawaban lebih dari 1 juga. Seorang guru IPS menerapkan TAL dalam kelas yang berapa siswanya merupakan penyandang disabilitas. Disabilitas apa tuh, Bu? Kebutuhan khusus. Ya, strategi awal apa yang harus dilakukan untuk memastikan pendekatan ini efektif? Pilih boleh lebih dari 1. Benar lebih dari 1 ya. 1. Sesuaikan materi pembelajaran agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua siswa. Benar? Benar. Kedua, mengisolasi siswa penyandang disabilitas. Mengisolasi, betul? Salah. Nah, mengisolasi itu kan berarti memisahkan dia kan? Yang ketiga, melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus. Betul? Melakukan penilaian awal mengidentifikasi kebutuhan khusus. Cocok? Pendataan, ya. Iya, cocok. Nah kan kebutuhan khusus memang kan. Yang keempat, memberikan materi yang sama dan mengevaluasi semua siswa. Cocok? Sama. Sama kayak tadi. Tidak. Yang kelima, mengamati siswa penyandang disabilitas belajar sendiri tanpa bantuan. Tidak. Berarti jawabannya 1 dan 3. Ya. Lanjut. Nah, ini tahu juga nih. Dalam konteks understanding by design, bagaimana strategi TAL dan pembelajaran berdiferensiasi dapat digabungkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kelas IPS? Ini tidak milih lebih dari 1 lagi ya.
A menggunakan UBD, understanding by design tadi, untuk mendefinisikan tujuan akhir TAL, untuk menyesuaikan proses belajar pembelajaran diferensiasi, untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan siswa. Cocok? Cocok, Pak, karena sesuai dengan dalam soal. Iya, jelas sekali nih ya. Menggunakan UBD untuk mendefinisikan tujuan akhir, TAL, menyesuaikan proses belajar, pembelajaran diferensiasi di sini kan? Nah, dan menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan siswa. Oke. Sudah yakin ya? Yang A? Ya, cocok ya yang A ya. Ya, Pak. A. Lanjut. Dalam merancang kegiatan IPS menggabungkan prinsip culturally responsive teaching, pendekatan apa yang paling efektif untuk mengintegrasikan pengalaman budaya peserta didik? Kultural. Apa kultural, Bu? Culture. Budaya, Pak. Budaya. Mengajar hubungan dengan budayanya ya. Budaya peserta didik. Coba Bapak Ibu pilih mana yang sesuai. Budaya peserta didik, sudah ada kata kunci di soal. Manakah opsi yang sesuai? Yang ada kata budaya peserta didik, yang mana yang cocok? Yang juga memilih studi kasus mencerminkan berbagai latar belakang budaya siswa. Ya, jelas sekali ya. Di situ sudah ada kata budaya siswa. Jadi jawabannya adalah B. Ya, yang B, Pak. Nih saya garis bawahi sini. Ya kan? Oke, lanjut. CRT juga. Tindakan apa yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan motivasi belajar siswa? Nah, kata kuncinya motivasi dan belajar siswa. Mana, Bu? Manakah yang sesuai? Kalau saya, Pak, yang C. Karena itu kita melakukan konten dengan pengalaman siswa. Jadi dia sudah mengalami. Berhubungan dengan soalnya, berhubungan dengan keterlibatan dan motivasi belajar siswa, cocok? Ya, kita lihat ya. Yang A, memilih materi yang hanya relevan. Apa? Saya milih yang C, Pak. Oke, sama juga berarti ya. Oke, kita cermati ya. Kalau A ini hanya relevan dengan budaya mayoritas, menyederhanakan pengajaran, hanya relevan katanya, berarti hanya itu hanya satu, berarti kata hanya ini agak apa ya, agak kurang tepat biasanya. Hindari kata hanya di opsi jawaban. Kalau B mengabaikan, nah ini lebih parah lagi ya, kita coret. Kalau mengabaikan itu udah kontradiktif sekali. Mengintegrasikan, nah ini bagus. Kemudian yang D, menggunakan satu metode pengajaran yang telah terbukti efektif tanpa, kata tanpa, hindari, Bu. Ini kita coret ya, yang D. Kalau E, memusatkan semua aktivitas pembelajaran pada aspek historis saja. Nah, kata saja juga sama dengan hanya tadi. Ya, jadi yang tepat adalah tinggal satu, hanya C. Itu baru hanya C. Nah, itu jawabannya ya.
Jawabannya adalah hanya C. Oke, paham ya? Gampang-gampangan, Bu. Nah, ini gampang-gampang soalnya kan? Bisa kan? Nah, sih bisa. Ini soalnya saya juga baru baca sekarang. Bukan saya sudah jawab, saya baca-baca dari siang tadi, udah saya siapkan, oh ini jawaban, udah saya buat kunci jawaban, belum. Saya juga sama Bapak Ibu juga saya sama-sama membaca. Tapi kalau kita sudah kuasai tekniknya, insya Allah bisa bentuk soalnya nanti diubah-ubah pun bisa Bapak Ibu jawab ya. Sama juga ketika saya mengajarkan di bimbel CPNS, saya ngajar TWK Bapak Ibu. Kuasai aja kata kunci dengan jawaban. Kata kunci dengan jawaban. Insya Allah itulah jawaban kunci jawabannya. Di kedinasan gitu juga saya ngajar. Saya ngajar bimbel kedinasan juga. Begitu juga caranya. Ya. Tapi harus jeli juga. Cap-cap cara menjawab cepat. Kadang saya kasih rumusnya. Saya tantang siswa itu menjawab 5 detik dapat jawaban. Bisa, Bu? Bisa 5 detik dapat jawaban, Bu? Bagaimana caranya, Pak? Bisa nggak? Nanti kalau saya ajari jadi pegangan ketika ujian, Ibu praktekkan, kalau kurang yakin bahaya. Tapi nggak usah lah ya, teknik 5 detik itu kalau untuk soal-soal CPNS saja, karena waktunya singkat. Tapi kalau untuk ujian UTBK ini waktunya panjang, jadi nggak usah buru-buru. Ya, baca dari awal sampai akhir aja soalnya. Oke. Ya. Bisa milih C, Pak. Guru IPS akan mengajar analisis perubahan iklim dan dampaknya terhadap berbagai kelompok etnik. Indikator asesmen paling efektif untuk menilai pemahaman siswa adalah kemampuan siswa untuk C. Menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat tertentu. Temanya apa tadi? Analisis perubahan iklim kan? Nah, Iklim dan iya. Tadi Ibu ini 5 dapat C jawabannya. Itu luar biasa. Belum saya ajari udah tahu dia. Udah dapat Bu ya. Kalau ini gampang Bu ya soalnya. saya Karena memang jawaban Ibu nih ya. saya sudah Udah Ibu baca duluan ya, karena udah dikerjain. Iya, ini kan kata kuncinya. Analisis perubahan iklim. Ya kan? Kan sesuai. Tidak ada yang berbeda dari sini. Jadi inilah dia. Analisis, menganalisis. Atau yang setara dengan Oke. Wah, jawabannya C ya. Baik, lanjut. Nah, ini culturally responsive teaching untuk menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan level kompetisi yang berbeda. Level kompetensi yang berbeda. Mana dia? Yuk, cocok yang C? Cocok? Ini sama kayak soal tadi Bapak Ibu ya. Misalnya semua siswa menerima materi sama, cocok kalau A. Tadi saya bilang kalau semuanya sama kurang cocok. Kalau memungkinkan guru untuk merancang materi hanya menguntungkan siswa, sudah jelas sekali ya. Salah. Terus menghindari, nah, kata menghindari ini fatal kali, coret. Kemudian menekan pada aspek budaya yang kurang relevan, jauh sekali. Jadi nampak ya, jawaban yang benar itu yang mana sudah nampak. Kalau ini
kita tinggal membuang jawaban-jawaban yang nggak tepat aja. Kata hanya, kata tanpa, kata sama, semua. Nah, ini lagi. Culturally responsive teaching mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran. Strategi apa yang paling efektif untuk mencapai ini? Integrasikan literasi. Kalau cocok nggak menulis hanya dalam gaya literasi? Cocok hanya tadi? Hah? Ya, oke. Yang ini kita keep dulu ya, kita simpan dulu. D. Membatasi bahan bacaan. Membatasi, cocok? D. Menghindari, cocok? Saya enggak. Awalnya dia. Memprioritaskan dan mengabaikan, cocok? Tidak. Tidak. Jadi sudah jelas di B. Hindari kata-kata yang kontradiktif, yang bertentangan, ya kan? Gampang kan, Bu? Ya. Dapat 5 detik. Dapat Tidak. ya? Ini kan tadi bacanya satu-satu ya. Kalau Ibu cara cepat baca 5 detik dapat ya. Apa-apa, nggak usah buru-buru Bu ya. Penting paham. Nah, ini. Bagaimana seorang guru IPS mendesain penilaian untuk topik yang berkaitan dengan literasi dan pengaruhnya terhadap dinamika sosial dan historis. Ya. Ini mana yang cocok? Dinamika. Sosial dan historis. Ya, sejarah. Yang C, Pak. Budaya dan sejarah lokal. Historis itu apa, Bu? Historis itu artinya adalah history. History itu artinya sejarah, Pak. Sejarah. Sejarah, Pak. Iya, sejarah. Nah, dinamika sosial bisa budaya? Ya. Yang opsi yang ada Ya. sejarahnya mana, Bu? Mengenai budaya. Opsi yang Yang ada C. hanya C kan? Nah. Cocok? Cocok. Iya. Menyediakan berbagai format penilaian. Proyek, presentasi lisan, makalah penelitian. Ya, ini mendesain penilaian topik yang berkaitan literasi dan pengaruhnya terhadap. Ya, jadi cocok jawabannya adalah yang C. Oke. Dari ujung kalimat pertanyaan aja kita sudah kelihatan mana yang tepat ya. Nah, sekarang lanjut. Rangkaian keputusan yang akan Anda ambil. Nah, ini ceritanya adalah hari ini Anda memiliki jam mengajar jam 7 sampai jam 9.30. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan. Waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah, mulai pukul 9. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8. Sedangkan pasangan Anda sedang dinas luar kota. Dapat beberapa alternatif keputusan yang Anda rangkai sebagai berikut. Nah, yang benar yang mana nih ya? Yang kita ambil. 1. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat lomba. 1 ini cocok nggak, Bu? Jadi kita ikutin dampingin anak lomba tanpa kita ikutin jam ngajar sama dinas pendidikan tadi. Cocok? Tidak. Berarti kita coret yang ada angka 1-nya. C dan E itu udah salah.
Kalau kita yakin satu itu salah ya. Nah, sekarang antara A, B, dan D. Nah, cercepnya gitu aja. 2. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai ke sekolah. Nomor 2 bisa? Ya. Oke. Berarti kita mengantarkan aja kan anaknya tadi ke sekolah PAUD. Kemudian nomor 3, melakukan pembelajaran IPS mulai jam 7 sampai dengan 9.30. Cocok yang nomor 3? Tidak. Oke. 4, melakukan pembelajaran IPS mulai jam 7 sampai dengan 8.50, dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. Karena ini ada tugas dari Dinas Pendidikan juga ya. Kita boleh menitipkan dengan guru piket kan? Karena estimasinya tadi 10 menit kan? Iya, Pak. Jadi 8.50. Berarti yang 4 itu betul. Oke, kalau 4 itu betul berarti antara A dengan D. Sekarang kita tinggal lihat nomor 6 dan nomor 7-nya aja. Benar 6 atau 7? Nah, 6 mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan mulai pukul 9. Mulai pukul 9. Betul. Kalau 7 mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan mulai 9.40 dengan izin terlambat. Cocok? Tidak, terlalu jauh terlambatnya. Ya, berarti nomor berapa? 2. 2, 4 tadi. Dan 246, Pak. 246. 2, 4, 6. Jawabannya adalah yang A. Yang A. Oke. Kita boleh misalnya meninggalkan kelas ya, tapi asalkan jelas itu tugasnya memang berhubungan dengan tugas kita juga. Dan kita meninggalkan kelas itu bukan kita tinggalkan, tapi kita harus menggantikan dengan orang lain, digantikan orang lain seperti guru piket ya. Oke, sedikit lagi ya. Seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukan karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek maka orang tuanya akan memberi hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini apa? Apakah memberikan nilai 0? Sama jawabannya. Apakah memberi hukuman? Memanggil orang tua? Mengabaikan kejadian ini? Atau mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi? Jelas ya? Apa jawabannya? Yang E. Ya, itu paling tepat. Hindari kata-kata yang kontradiktif. Kata-kata mengabaikan. Dari kata-kata yang paling tepat. Oke, Bapak Ibu. Satu soal lagi. Ini nanti saya kasih soal latihan ya. Malam besok masih bisa? Atau besok siang? Hah? Malam saja, Pak. Malam. Ya. Oh. Jamnya jam sama ya. 7:30 udah ini ya, udah masuk ya di room. Oke. Tadi mulai jam berapa, Pak? Jam berapa atau setengah 8? Jam 7:30. Tadi jam 7:30 juga sudah masuk. Kenapa? Saya kira jam 8 mulainya. Ya, nggak apa-apa. Tapi tadi 7:30 baru gabung ya. Nah, ini terakhir, Bu. Berapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar? Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil apa? Memberikan nilai rendah. Cocok, memberikan nilai rendah. Tidak. Memotivasi siswa untuk lebih keras belajar. Memberikan lebih banyak tugas. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi.
Cok ya. Kalau E, menyampaikan penjelasan lebih panjang dan rinci tentang materi, pelajaran, dan tugasnya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Ya, lebih mengayomi ya, jawaban yang di D. Oke, Bapak Ibu, yang ujian hari Minggu berarti besok tidak ada jadwal pertemuan dengan LPTK atau uji coba sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah tadi, Kak. Kalau Bapak Ibu ada soal-soal latihan simulasi, boleh share ya, nanti bisa kita bahas sama-sama juga di grup atau boleh chat di saya. Oke, Bapak Ibu, ini akan saya kirim nanti ke Bapak Ibu soalnya dan jawabannya. Ini sebagai latihan, Bapak Ibu sebenarnya bisa ngerjain di rumah. Supaya nanti kan ketika pertemuan malam besok itu udah dapat dia. Lebih cepat, mudah-mudahan selesai nanti. Nah, mau nggak sini semua? Mau kan? Mau, Pak. Tapi dikerjakan. Besok kita bahas, cocok? Ya.